Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian praktek kinerja PPG Daljab gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Nila Kusumawati. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 gelombang 3 pendidikan biologi di Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja bertempat di SMA Negeri 2 Lengayang. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 fase F dengan materi pengaruh nafzah pada sistem koordinasi. Berikut video kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapkah? Bersiap. Berdoa, mulai. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Nabila, Andini, Serli, Aura, Rio, Rafli, Oktariza, Akli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan sehat. Silakan Anda berdiri dulu. Semuanya berdiri. Masing-masing ya. Kalau ada sampah, silakan kalian buang keluar. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu P5 dulu. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menayangkan sebuah cuplikan ya. Jadi nanti kalian simak videonya, kemudian ya kalian perhatikan
kira-kira apa pesan nanti dari video itu ya. Dengan janji Nah, tadi kalian sudah menyaksikan videonya. Kira-kira apa pesan yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ya, silakan Ilham. Jika suatu organisasi tidak bekerja sama, maka tujuan yang mereka capai sulit untuk terselesaikan. Di lain sisi, jika suatu organisasi para pekerjanya produktif dan saling kerjasama, maka tujuan bersama akan tercapai lebih cepat. Benar ya. Nah, jadi kalau kita bekerja sama itu kita harus solid ya. Nah, sehingga pekerjaan itu cepat terselesaikan. Nah, nanti kalian akan bekerja sama ya dalam kegiatan pembelajaran ini. Ibu akan membagi nanti kalian ke dalam kelompok. Nah, tadi sudah ada videonya. Tanyakan ke diri masing-masing, kira-kira Anda di tipe yang mana nanti dari gambar yang tadi. Misalkan kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, dari gambar tersebut, mengapa terjadi perubahan wajah pada orang tersebut? Kira-kira ada yang tahu apa yang menyebabkannya? Tahu. Ya. Karena Penggunaan sabu. penggunaan sabu. Ya, benar ya. Karena dia menggunakan sabu sehingga wajahnya terlihat lebih tua ya. Cepat lebih tua. Nah, siapa yang tahu apa itu sabu? Sabu adalah salah satu zat narkotika. Ya. Sabu adalah salah satu jenis dari narkotika. Benar ya? Nah, apa itu narkotika? Aklini, silakan. Narkotika adalah jenis zat atau obat yang terbuat dari tumbuhan yang bisa menyebabkan kurangnya kesadaran pada diri. Ya. Nah, jadi narkotika itu adalah ya zat psikoaktif ya yang dapat mempengaruhi kerja sistem saraf pusat. Nah, mana nanti dia terdiri dari ada zat adiktif, kemudian ada psikotropika. Ya, yang akan kita pelajari nanti pada materi nafzah ya. Nah, atau kita singkat itu dengan nafzah. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu pengaruh nafzah pada sistem koordinasi. Ya. Yang mana tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada 4 ya. Nah, siapa yang bisa membacanya? Silakan membaca. Bantu baca soal tujuan pembelajaran. Rafi. Dalam kegiatan pembelajaran menggunakan materi discovery learning yang dibantu dengan LKPD, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mendefinisikan pengertian nafzah dengan benar, kedua mengidentifikasi 3 jenis nafzah dengan benar dominan, ketiga mengevaluasi pemahaman diri tentang bahaya dan senyawa psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan dan masyarakat, menganalisis dampak psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi ada 4 ya tujuan yang akan kita capai pada materi ini. Nah, materi ini penting untuk kalian pelajari karena setelah mempelajari materi ini nanti kalian akan mengetahui jenis
jenis-jenis nafsa dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh. Nah, dengan mengetahui hal itu, kalian akan bisa menemukan kesadaran kepada kalian agar menjauhi zat tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan pretest dulu ya. Nah, untuk pretest kali ini kita menggunakan Quizizz. Nah, untuk itu Ananda silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Linknya sudah Ibu kirim ke WA Group. Silakan kalian masuk. Kalian klik ya link tersebut. Nah, kalian isi nama kalian masing-masing ya. Untuk sementara peringkat pertama dipimpin oleh Diva ya. Nah, jadi kuis tadi itu bertujuan untuk mengecek ya pengetahuan awal kalian ya mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, sepertinya semuanya udah pada belajar di rumah ya. Lihat nilainya bagus-bagus. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu kalian akan bekerja dalam kelompok. Jadi silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang sebelumnya. Nah, nanti tugas kalian itu kalian mendiskusikan ya. Nanti ada video yang akan Ibu tayangkan. Nah, berdasarkan video tersebut, kalian melakukan identifikasi masalah. Itu dengan cara mengajukan pertanyaan pada sesuai video. Nah, nanti pertanyaan itu kalian tuliskan pada LKPD. Nah, jadi LKPD-nya nanti Ibu bagikan. Di sini ada langkah-langkahnya. Jadi sebelum mulai, silakan kalian baca dulu. Dan sekarang silakan berkelompok. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Sudah. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Sebelum menjawab LKPD, kalian perhatikan ya ke depan dulu. Semuanya mengarah ke depan dulu. Jadi berdasarkan video tadi, kalian lakukan identifikasi masalah. Caranya kalian membuatkan 4 pertanyaan, ya masing-masing kelompok 4 pertanyaan, ya. Kemudian kalian jawab pada LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya. Nah, nanti untuk menjawabnya kalian boleh buka buku paketnya, boleh searching di Google. Nah, kemudian jawabannya nanti kalian tuliskan pada LKPD, ya. Setelah selesai nanti kalian presentasikan ke depan kelas. Nanti dipanggil ya
masing-masing kelompok presentasi ke depan kelas. Dan silakan kalian diskusikan. Sudah selesai diskusinya? Nah, karena waktu diskusinya juga sudah habis. Nah, saatnya kita sekarang presentasi ya. Nah, namun sebelum presentasi, nah karena kelihatannya sudah pada jenuh semua, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya kita tebak warna, ya. Apakah Anda masih konsentrasi? Ada yang benar semuanya? Sekarang kita presentasi aja. Dan sebelum ibu tunjuk, ada yang pengen tampil presentasi duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya Muda Mutia, yang kedua Rio Yulika Putra, yang ketiga Aura Maulana Putri, dan yang keempat Nabila Melisa. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan jenis nafza dan apakah jenis nafza yang dikonsumsi oleh siswa pada video di atas. Jawabannya, ada 3 jenis nafza. Yang pertama, golongan stimulan, merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh bekerja lebih cepat. Terdiri dari yang pertama, amfetamin, memberi efek tidak cepat lelah dan merasa bersemangat. Penggunaan terus-menerus menyebabkan kematian. Yang kedua, ekstasi, mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas melampaui batas maksimum kekuatan tubuh. Yang ketiga, kokain, memicu metabolisme sel dan menimbulkan efek adiksi. Yang keempat, kafein, berupa obat perangsang sistem saraf yang dapat menghilangkan kantuk sementara. Yang kelima, alkohol, hasil dari fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Jenis yang kedua, golongan depresan, mengurangi kerja sistem saraf sehingga menyebabkan aktivitas pemakainya menjadi lambat. Terdiri dari yang pertama, opiat, menimbulkan perasaan haid untuk sesaat, lalu nyaman dan tenang. Yang kedua, barbiturat, memberikan efek mengantuk sampai tertidur, bergantung pada dosisnya. Yang ketiga, etil alkohol, menyebabkan pandangan menjadi kabur, bicara tidak jelas, dan pusing. Yang keempat, ganja, digunakan sebagai pereda rasa sakit di bidang kedokteran. Penyalahgunaannya menyebabkan kecanduan. Jenis yang ketiga, golongan halusinogen, bersifat mengacu sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi yang berlebihan, dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan. Contoh, ganja dalam jumlah sedikit, kecubung, lem, bensin, dan jamur kotoran sapi. Jenis nafza yang dikonsumsi
dan saraf tulisan. Apakah Dipa paham dengan jawaban tadi? Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Apa yang dimaksud dengan adiksi? Jawab pertanyaan dari Ilham. Dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Apakah Ilham puas dengan jawaban kami? Sudah puas. Demikian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik terus dulu untuk kelompok 1. Hasilnya bagus ya, luar biasa. Nah, setelah ini siapa yang mau tampil lagi? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggota Azlan, Tifaldo, Fauzan, Ivo, dan Ilham akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam hal ini akan dibacakan oleh saya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi seseorang yang sedang menggunakan nafza? Jawabannya ialah cara mendeteksi seseorang yang sedang menggunakan nafza yaitu dengan mengamati tanda-tanda fisik seperti bibir yang melebar atau menyempit, perubahan berat badan yang drastis, keletihan yang tidak wajar, perubahan perilaku ekstrim, dan bau tubuh yang tidak biasa. Yang kedua akan dijawab oleh si Ilham. Bagaimana dampak penggunaan nafza? Jawaban dampak penggunaan nafza menyebabkan hal berikut, yaitu pertama, toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang zat yang tidak mampu menghasilkan rasa atau sifat yang sama. Yang kedua, gejala penghentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat. Yang ketiga, mempercepat dan memperlambat denyut nadi, jantung dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Yang keempat, saluran nafas akan terjadi rakam paru dan pembengkakan paru. Yang kelima, jantung terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah jantung. Yang keenam, hati terjadi hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik hubungan seksual. Yang ketujuh, penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Secara psikologi, yang pertama yaitu otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan penglihatan dan konsentrasi. Yang kedua, gangguan tidak rasional. Yang ketiga, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi, gangguan motivasi sehingga malas kerja atau sekolah. Yang keempat yaitu gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik ataupun buruk. Yang keenam, kemampuan berpikir rasional menurun drastis. Yang ketujuh, ketergantungan psikologis. Yang kedelapan, gangguan mental dan emosional. Secara ekonomi, membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya, kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Dalam aspek sosial, yaitu dalam lingkungan keluarga, pertama sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Yang kedua, orang tua resah karena barang berharga sering hilang. Yang ketiga, perilaku menyimpang anak seperti berbohong, mencuri, tidak tertib, dan gaya hidup bebas menjadi aib keluarga. Yang keempat, putus sekolah atau nganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan sehingga merusak kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan. Yang kelima, orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat biaya pengobatan dan rehabilitasi. Dalam lingkungan sekolah, yaitu pertama, merusak disiplin dan motivasi belajar. Yang kedua, meningkatnya tidak kenakalan, membolos, dan tawuran belajar. Tiga,
mengalami peningkatan penyalahgunaan di antar sesama teman sebaya dalam lingkungan masyarakat, yaitu pertama tercipta pasar gelap antar pengedar dan bandar yang mencari penggunanya. Yang kedua, pengedar atau bandar menggunakan para remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Yang ketiga, meningkatnya kejahatan di masyarakat seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat di desa. Ada apa yang ingin bertanya? Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi kami, satu, penyalahgunaan zat nafza dapat berdampak buruk bagi kesehatan, tidak hanya menyebabkan ketergantungan adiksi, bahkan dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kelainan psikis, psikologis, serta kematian. Dua, dampak penyalahgunaan psikotropika meliputi gangguan fisik, psikologi, ekonomi, dan sosial. Demikian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan kembali ke tempat duduknya. Dan kelompok berapa lagi yang mau tampil? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Fauzia, Saya Ujaya Dara, saya Ujaya Maharani, Saya pada kita. Saya ikut tugas. akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam hal ini akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pertanyaan pertama, mengapa saja rentan terhadap penyalahgunaan nafza? Jawabannya, remaja rentan terhadap penyalahgunaan nafza karena faktor tekanan teman sebaya, kurangnya pemahaman tentang risiko, dan kurangnya pengawasan dari orang tua atau lingkungan sekitar. Yang kedua, apakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan nafza? Jawabannya, ada 4 upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan nafza. Yang pertama, yaitu preventif atau pencegahan. Preventif dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, yaitu kuratif atau pengobatan. Kuratif bertujuan untuk penyembuhan para korban, baik secara medis maupun dengan media lain, seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu pusat rehabilitasi narkoba. Yang ketiga yaitu rehabilitatif atau rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan agar setelah pengobatan selesai, para korban tidak kambuh kembali atau dalam tanda kutip ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan secara jasmani dan rohani. 4. Yaitu represif atau penindakan. Represif artinya menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui, harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh ada main hakim sendiri. Baiklah, sekian diskusi kami. Kesimpulannya adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Sekian hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok yang sudah tampil. Nah, karena masing-masing
masing-masing kelompok sudah tampil. Nah, maka sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa yang bisa? Apa itu nafza? Moza, silakan. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Iya, benar sekali ya. Jadi nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang mana nafza ini adalah zat-zat ya yang mempengaruhi kerja sistem saraf pusat. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis nafza. Ada berapa macam tadi jenis nafza? Ada berapa macam jenis nafza? Ada 3. Ada 3. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Stimulan, depresan, halusinogen. Ya, ada 3 jenis nafza. Yang pertama ada stimulan. Nah, kalau stimulan itu sifatnya mempercepat ya kerja sistem saraf pusat. Nah, kemudian ada depresan. Kalau depresan itu menghambat ya. Kemudian ada halusinogen, itu menyebabkan halusinasi. Nah, kemudian tujuan kita yang selanjutnya itu bahaya ya, bahaya penyalahgunaan nafza. Nah, ya dampak buruk atau bahaya. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan tentang bahaya penyalahgunaan nafza? Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan dengan cara preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Ya, jadi ada 4 upaya ya yang bisa kita lakukan dalam penanggulangan narkoba ini. Yang pertama itu ada preventif. Apa itu preventif? Itu mencegah ya. Nah, kemudian yang kedua ada apa? Kuratif. Kuratif apa? Ya, mengobati. Nah, kemudian yang ketiga ada rehabilitatif. Apa itu? Iya. Ya, sekarang kita tutup pembelajaran kita. Namun sebelum kita tutup, Ibu ingin mengadakan post-test dulu. Nah, kita post-testnya menggunakan Quizzes ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Sementara dipimpin oleh Rizko ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Untuk hari ini materinya kita cukupkan ya. Untuk pertemuan berikutnya silakan Anda baca materi mengenai kelainan atau gangguan pada sistem koordinasi ya. Sebelum kita tutup, nah Ibu ingin kita lakukan refleksi dulu ya. Jadi nanti Ananda mengisi lembar refleksi ini ya. Ini mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama itu lembar refleksi siswa. Nah, ini mengenai materi. Apakah Anda sudah paham mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi? Nah,
Nah, yang kedua itu ada lempar survei kepada peserta didik ya. Ini berisi tentang perasaan Ananda tentang kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, Ibu bagikan ya. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya Bu. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.